Pada awal tahun 1900-an, ada seorang perempuan, tepatnya seorang ibu yang mendapat julukan sebagai The Ugliest Woman in the World, atau perempuan paling jelek di seluruh dunia. Dan dia menerima julukan tersebut demi menghidupi anak-anaknya. Ceritanya sangat tragis dan sekali lagi mengingatkan kita bahwa dunia itu bisa sangat kejam. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Mary Ann Bevan adalah wanita asal Inggris yang lahir dengan nama Mary Ann Webster. Dia lahir pada Desember 1874. Dia adalah salah satu anak dari 8 bersaudara. Keluarganya bisa dibilang kurang mampu saat itu. Awalnya Mary memiliki kehidupan yang normal, di mana di tahun 1900-an dia bekerja sebagai seorang perawat. Bukan itu aja, awalnya Mary juga merupakan perempuan yang cantik. Beberapa foto di masa itu menunjukkan bahwa dia terlihat sama cantiknya seperti perempuan-perempuan lainnya. Mary menikah dengan seorang pria bernama Thomas Bevan. Makanya namanya menjadi Mary Ann Bevan. Saat itu usia Mary 29 tahun. Dari pernikahan ini dia mempunyai 4 orang anak. Kehidupannya sederhana tetapi bahagia. Tapi kebahagiaan ini nggak berlangsung lama. Sekitar tahun 1906, Mary mulai merasakan perubahan-perubahan aneh pada wajahnya. Wajahnya mulai terlihat keriput dan lebih tua daripada sewajarnya. Padahal saat itu umurnya terbilang masih muda. Diketahui bahwa Mary ini menderita sebuah penyakit langka. Nama penyakitnya adalah akromegali. Akromegali adalah suatu penyakit langka di mana seseorang mengalami kelainan pada jumlah hormon pertumbuhannya, di mana jumlah hormon pertumbuhan yang dihasilkan itu melebihi batas wajar. Tepatnya ada kelenjar yang namanya kelenjar hipofisis, dan kelenjar ini terlalu banyak memproduksi hormon pertumbuhan dari waktu ke waktu. Nah, hormon pertumbuhan ini kan hormon yang berperan penting ya dalam membentuk atau mengelola pertumbuhan fisik di tubuh manusia. Dimana untuk kasus anak-anak, hormon pertumbuhan yang berlebihan atau akromegali ini menyebabkan tulang mereka bakal tumbuh lebih besar. Alhasil mereka jadi jauh lebih tinggi atau besar daripada anak-anak pada umumnya. Beda kalau orang dewasa yang terkena penyakit ini. Nah, kalau orang dewasa itu kan bisa dibilang pertumbuhannya udah selesai ya, udah nggak kayak anak-anak lah. Kalau hormon pertumbuhannya berlebihan, maka orang dewasa ini bakalan terus bertumbuh lagi. Padahal harusnya nggak bertumbuh lagi. Nah, yang bertumbuh itu bukan tinggi badan, melainkan tulang bagian tangan dan kakinya. Tulang bagian tangan dan kakinya itu bakalan membesar atau membengkak secara ekstrim. Perubahan juga bakal terjadi pada tulang wajah, di mana perubahan struktur tulang ini menyebabkan perubahan juga pada fitur wajahnya. Kalau nggak diobatin, ini juga bakalan berpengaruh ke bagian tubuh lainnya, bahkan bisa mengancam nyawa. Dan inilah yang diderita oleh Mary. Setelah ini, kehidupan Mary semakin memburuk karena di tahun 1914, suaminya yaitu Thomas meninggal dunia. Kematian suaminya merupakan guncangan besar bagi Mary dan juga keluarga kecilnya. Ekonomi keluarganya juga semakin memburuk sejak ditinggal Thomas. Sekarang dia harus menghidupi keempat anaknya yang masih sangat kecil seorang diri. Ditambah lagi dia harus bertahan dengan penyakit langka yang dia derita. Karena ya penyakitnya itu udah sangat mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Sebenarnya penyakit yang diderita Mary ini bisa diobati. Tapi sayangnya di tahunnya Mary itu pengetahuan tentang penyakit ini masih sangat-sangat minim. Dia nggak bisa mengobati ataupun mencegah kondisi yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Jadi nggak ada hal lain yang bisa Mary lakukan selain bertahan demi anak-anaknya. Awal perubahan Mary kan tadi terjadi di tahun 1906 ya. Saat itu yang pertama dia notice adalah tangan dan kakinya membengkak. Setelah itu setiap tahun efek penyakitnya itu makin parah di tubuhnya. Sekitar tahun 1910, Mary sampai berhenti dari pekerjaannya sebagai perawat. Ini karena bentuk wajah dan juga tubuhnya udah berubah banget. Beruntungnya Mary punya suami seperti Thomas, karena Thomas ini nggak terlalu mikirin tentang perubahan fisik Mary. Bahkan katanya Thomas ini seneng Mary berhenti dari pekerjaannya. Ya karena Mary ini jadi bisa diam di rumah lebih lama. Tapi ketika Thomas meninggal di tahun 1914 itu, Mary benar-benar di ujung tanduk. Dia nggak punya pekerjaan, tapi gimana caranya dia harus menghidupi 4 anaknya. Dimana yang paling kecil itu masih bayi. Sementara di tahun ini wajahnya Mary itu udah benar-benar berubah dari aslinya. Dia kelihatan lebih kayak laki-laki berumur. Tulang rahangnya semakin menonjol dan kulitnya semakin berkerut. Kondisinya ini bikin Mary sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Gak ada yang mau menerima Mary karena rupanya yang bisa dibilang menyeramkan.
Sampai suatu hari ketika lamarannya udah ditolak puluhan kali nih, dia melihat sebuah iklan yang ada di koran. Tahu kan zaman dulu kalau ngiklan kan di koran ya. Nah iklannya ini berisi tentang kompetisi mencari perempuan yang paling jelek sedunia. Aneh ya, ngapain ada kompetisi perempuan paling jelek? Nah, ternyata yang bikin kompetisi ini adalah seorang agen untuk sirkus Amerika bernama Barnum and Bailey Circus. Nah, tulisan di iklannya tuh kayak gini, dicari wanita paling jelek, jaminan gaji bagus dan kontrak jangka panjang bagi yang berhasil. Kirim foto terbaru. Nah, Mary nggak berpikir dua kali ketika membaca iklan tersebut. Dia langsung mengirim foto terbarunya saat itu juga. Pokoknya yang dia pikirin adalah yang penting dia dapat pekerjaan, dapat uang, dan bisa menghidupi anak-anaknya. Apalagi dokter saat itu menjamin bahwa kondisi Mary akan terus bertambah buruk. Which is menurut Mary itu hal yang bagus karena semakin jelek maka dia akan semakin mendapatkan pekerjaan tersebut. Miris ya. Nah, foto yang dikirim Mary itu langsung menarik perhatian si agen. Si agen ini segera menghubungi Mary dan menawarinya pekerjaan di Barnum and Bailey Circus tadi. Awalnya Mary ragu juga sih karena pekerjaan ini membuat dia harus dipamerkan di depan banyak orang. Apalagi dia juga harus terpisah jauh dari anak-anaknya. Tapi sekali lagi dia nggak ada pilihan lain. Apalagi dia ditawari 10 pound sterling tiap minggu selama setahun. Ditambah ada bonus juga dan semua pengeluarannya saat bekerja itu ditanggung. Pada 1920-an, Mary berangkat ke Amerika. Di sana ternyata Mary sebenarnya bekerja pada Ringling Brothers Circus yang bergabung sama Barnum and Bailey Circus tadi. Mereka punya show yang diiklanin dengan nama The Greatest Show on Earth. Pertunjukan show ini sebenarnya parah banget sih. Tapi saat itu emang merupakan hiburan yang umum. Jadi pertunjukannya itu mempertontonkan orang-orang yang unik. Di mana unik ini adalah orang-orang yang kayak Mary punya abnormality pada tubuh mereka. Kebanyakan dari mereka itu ya menderita penyakit langka ataupun kelainan genetik yang menyebabkan mereka unik. Kalau kalian nonton The Greatest Showman kan kayak gitu juga ya, orang-orang yang unik itu dipertontonkan. Mereka-mereka yang menderita penyakit langka kayak Mary ini harus menghibur penonton, memperlihatkan tubuh mereka yang terkena penyakit itu dan dianggap sebagai tontonan yang seru. Anehnya, show ini sangat terkenal di seluruh dunia, dan Mary mendapatkan popularitasnya tersendiri. Mary juga beberapa kali muncul dalam koran-koran lokal dengan judul The Ugliest Woman in the World. Serta hanya butuh waktu beberapa bulan bagi Mary untuk menjadi bintang utama dari pertunjukan-pertunjukan sirkus tersebut. Mary biasanya didandani dengan pakaian pria atau pakaian lusuh untuk membuatnya matching dengan fitur tubuhnya yang terkena penyakit tersebut. Gara-gara Mary nih, sirkus tersebut meraup untung yang sangat banyak dan Mary juga menerima upah yang besar. Di tahun 1923, Mary mendapatkan $50.000 dengan pekerjaan sirkusnya di Amerika. Kalau sekarang, $50.000 itu setara hampir $900.000 saat ini, atau setara hampir 14 miliar rupiah. Itu uang yang banyak banget. Tapi di balik semua uang itu nggak ada yang tahu bagaimana sebenarnya perasaan Mary. Dia mendapatkan uang sebanyak itu dengan mempertontonkan tubuhnya. Seorang ibu yang dulunya cantik kini harus menahan malu demi mendapatkan uang tersebut. Bahkan banyak juga keluarga yang sengaja nih minta foto bareng sama Mary. Kenapa foto bareng? Ini untuk nunjukin betapa rupawan keluarga mereka jika disandingkan dengan Mary yang buruk rupa. Mary menanggung tatapan jijik dari penonton selama bertahun-tahun semuanya demi memberi makan dan mendidik anak-anaknya. Mary kembali ke Eropa di tahun 1925 untuk bergabung dengan pertunjukan yang diselenggarakan di Paris. Saat itu dia memutuskan untuk memindahkan anak-anaknya ke New York City. Dengan semua uangnya, dia bisa menyekolahkan anaknya di luar negeri dan bahkan anak-anaknya itu bisa hidup dengan nyaman di sana. Hebat banget ya. Dan pada tahun 1929 saat perform di Madison Square Garden nih, Mary dikatakan jatuh hati dengan salah satu penjaga jerapah yang bernama Andrew. Keduanya bersahabat satu sama lain dan yang terpenting penjaga jerapah ini tidak merasa jijik saat melihat Mary. Karena ini Mary sempat mempertaruhkan karirnya, yaitu dengan melakukan perawatan kecantikan. Dimana artinya kalau dia jadi cantik maka dia nggak akan setenar itu. Tapi banyak yang mengejek bahwa perawatan tersebut nggak merubah apapun. Mary sendiri setelah melihat hasilnya bahkan berkata, lebih baik aku kembali bekerja. Beberapa tahun berikutnya, Mary tetap pada rutinitasnya, menghibur penonton dengan keabnormalan tubuhnya. Penyakit yang dideritanya semakin memburuk, rasa sakitnya semakin parah dan penglihatannya semakin berkurang. Meski begitu, dia tetap bekerja demi masa depan cerah anak-anaknya.
Gelarnya sebagai wanita paling jelek di dunia akhirnya dilepaskan setelah kematiannya pada tahun 1933, yaitu pada usianya yang ke-59 tahun. Anak-anaknya memakamkan Mary di London Selatan sesuai keinginan terakhirnya. Perlu dinot juga nih, kematiannya mungkin juga dipengaruhi oleh kebiasaan minum alkohol di tahun-tahun terakhirnya. Kisah Mary kemudian banyak diceritakan bertahun-tahun setelah kematiannya. Ceritanya menunjukkan betapa kejamnya kehidupan sosial di dunia ini. Terutama pada awal tahun 1920-an di mana mereka yang terlihat berbeda malah dianggap sebagai tontonan seru. Saat story-nya pada tahun 2000-an, perusahaan Hallmark Cards memproduksi kartu ulang tahun di Inggris dengan gambar Mary Ann Bevan dan kartunya itu dijual di toko-toko. Kartunya ini mengacu pada acara Kencan Buta di televisi. Dalam acara tersebut, mereka yang berpartisipasi harus memilih partner kencan mereka tanpa melihat wajahnya. Ceritanya kalau misalnya salah pilih, mereka bakal dapetin Mary Ann Bevan alias cewek paling jelek sedunia. Salah satu dokter yang melihat kartu tersebut segera menuntut perusahaan produksi kartunya. Dokter tersebut mengatakan tindakan mereka sangat tidak menghormati seorang wanita yang disabilitas karena suatu penyakit. Saat itu si perusahaan setuju untuk menghentikan distribusi kartu, tapi mereka bilang mereka nggak bakal menarik stok yang udah terlanjur beredar. Klarifikasinya bilang kayak gini, setelah kami mengetahui bahwa wanita ini sakit bukan sekedar jelek, maka kartunya nggak akan didistribusikan lagi. Kemudian si dokter yang menuntut tersebut bilang kayak gini, dia tampil di beberapa pertunjukan di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat. Namun dia menjalani kehidupan yang menyedihkan dan menyakitkan. Menurut saya, tidak tepat menggunakan fotonya untuk membuat kartu ulang tahun. Saya merasa kartu ini menghina semua pasien yang menderita kondisi yang sama. Begitulah bagaimana Mary Ann Bevan mengalami kehidupan yang sangat keras dan berat. Tapi dia berhasil memanfaatkan situasinya semaksimal mungkin. Dia mendapatkan uang yang sangat banyak dan seorang diri berhasil memberikan keempat anaknya pendidikan yang baik dan masa depan yang cerah. Dia ingin anak-anaknya menikmati kehidupan yang jauh lebih baik daripada dirinya. Jadi gimana menurut kalian kisah Mary ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa di like dan subscribe juga. Bye-bye!